Jadi untuk beliau, karena beliau sibuk sekali, kami hanya berkesempatan untuk meeting itu via Zoom sekali. Nah itu jadi ada kami, terus ada orang tim dari Korea yang memang menjadi penerjemah, karena beliau bisa bahasa Inggris tapi tidak sefasih itu juga, jadi tetap harus butuh translator. Dan ketika nyampe di sana pun kami waktunya bener-bener ketemu sama beliau di hari syuting aja. Jadi kayak fitting baju, tes makeup, apa semua itu nggak bisa kami lakukan. Akhirnya jadi udah harus oke, di hari itu ketemu bareng, kita pagi-pagi ngobrol dulu, pendekatan dulu, ngobrolin hal-hal yang pribadi gitu. Udah gitu terus kita sempat latihan reading bentar nggak sih waktu itu pagi-pagi ya, langsung onset ya. Iya, jadi onset ya udah gitu, karena beliau itu very profesional. Kita kayak ngelihat beliau yang wah gitu, jadi asal beliau tahu itu apa gitu, maksudnya scene-nya itu apa yang mau disampaikan gitu, itu udah langsung dapet. Aku jarang banget harus memberikan kayak revisi atau apa gitu, karena memang ya udah sesuai banget sama karakternya dan karakter yang kami inginkan gitu. Udah Korea banget gitu. Jadi bener-bener kalau di syutingnya itu paling cuman repotnya ya memang harus ada translatornya gitu. Jadi kalau untuk kayak pengen soalnya kayak berdiri jangan di situ atau apa kayak gitu-gitu mungkin harus agak dibantu, tapi selain itu beliau sudah sangat-sangat mengerti dan sangat tahu harus ngapain gitu. Jadi jarang banget harus ada revisi atau apa gitu. Kalau dialognya tuh pakai bahasa Korea atau bahasa? Iya, jadi waktu aku nulis itu ada temen yang memang udah di-assign untuk ngebikin dialog Koreanya. Nah, itu kita submit ke sana, ke tim Korea. Dari mereka minta untuk baca, dan akhirnya beliau oke, mau gitu kan ya, karena ini adalah film atau produksi dari luar Korea pertama kali untuk beliau. Beliau belum pernah memainkan atau bekerja sama di produksi film ataupun series di luar Korea sebelumnya. Jadi ketika dapat tawaran, oh mau gitu kan, oke. Nah setelah itu dia baca tuh yang bahasa ininya, cuman memang tidak sama persis dengan apa yang sudah kita translate, karena pastinya beliau akan punya pendekatan lain untuk bisa ngobrol. Jadi enaknya adalah itu lebih ngalir gitu, bahasa Koreanya tuh jadi kayak ini bener nih yang kayak di drakor nih kalau gue suka denger gitu. Jadi beda sama yang udah kita translate, karena kalau translate kan aku gitu. Jadi ini udah bener-bener dengan pembawaannya beliau yang memang sudah seperti itu gitu, jadi karakternya jadi lebih hidup. Main tuh kalau nggak salah di yang Korea tuh jadi yang namanya Kajirong di Korea kan? Iya, jadi tante atau bibi gitu. Mungkin Kajirong aslinya gimana atau pemain lain? Ya sama aja sih, ya, sama aja kayak interaksi sama aktor lain, cuman beliau ya bahasanya berbeda dan sudah lebih tua, lebih senior, tapi sama aja. Ada pendekatan khusus buat membangun chemistry antara Itu karena waktunya beliau tuh bener-bener tight banget schedule-nya. Iya. Tapi kita sempat ketemu, jadi hanya Jerome yang sempat ketemu untuk ngobrol, karena kita belum pernah ngobrol sama betul. sekali. Betul. Jadi di hotel, yang lain belum, yang lain ketemunya di set. Hanya Jerome yang ketemu sama beliau untuk ngobrol dulu, karena harus ada dulu kan Ya, kenalan lah pendekatan. paling Iya ya. gitu. Kita sama-sama kerja, sama-sama berusaha seprofesional mungkin. Iya. Dan ya di situ ya udah langsung seakan kita dekat aja ke IMO. Tante. Pastinya akan lebih gampang untuk cari lokasi Indonesia pastinya, karena kalau di sini kan kita networknya udah lebih ini kan, lebih banyak. Terus yang kayak ini mau bikin film, misalnya filmnya Ernest Prakasa gitu, kayak oke. Namanya Geraldine. Nah, itu langsung gitu kan. Pakai, silakan. Ya jadi karena network juga gitu, dan udah tahu lokasinya. Nah di sana sebenarnya kan karena kita memang dibantu sama tim dari Korea juga yang udah sering, sebenarnya dia juga beberapa kali ada film-film Indonesia yang syuting di Korea pakai beliau juga gitu di sana. Nah di sana itu sebenarnya yang susah itu adalah izinnya, karena ada beberapa tempat yang aku pengenin, either satu mahal banget, yang kedua tempat itu adanya di dalam mall. Jadi kalau yang suka nonton drakor mungkin tahu ada namanya Starfield Library, yang dia library yang bukunya sampai atas-atas. Nah itu aku pengen banget, that's one of my wish list untuk film ini. Cuman
karena itu di dalam mall, jadi agak ribet dengan manajemen mallnya gitu, dan akhirnya aku tidak bisa mendapatkan tempat itu. Tapi mostly semuanya itu lancar, dia bisa dapetin semua spot-spot yang aku pengenin. Karena sebenarnya terutama di Seoul untuk perfilman itu mereka sangat-sangat support. Jadi ada namanya Seoul Film Commission. Itu kita bekerja sama juga dengan Seoul Film Commission, dan mereka itu sangat welcome untuk orang-orang dari luar Korea yang pengen syuting gitu di Korea. Jadi kita sangat dibantu, ada syuting di dalam stasiun, kayak stasiun MRT gitu, Book Station, iya. Nah itu tuh jadi kita dibantuin juga di Namsan Tower, kita bisa syuting, dan itu memang dengan bantuan mereka juga gitu. Sebenarnya mereka sangat welcome, tapi ada beberapa yang memang tidak segampang itu untuk bisa kita dapetin lokasinya. Oh, kelihatannya girly semua ya. Struggle ya. Kalau untuk struggle sih kayaknya nggak ada yang salah sampai susah gitu ya. Mungkin kalau challenge-nya itu ya aku harus keep up dengan ke-Korea-Koreaan ini ya. Aku kayak banyak belajar bahasa-bahasa baru tentang yang Korea-Korea itu, karena ceritanya kita bertiga tuh di sini sangat-sangat pecinta Korea gitu. Terus untuk karakter aku sendiri sih, aku malahan ngerasa sebenarnya si Tara nih ada kedekatan lah karakternya sama karakter aku sendiri sebagai Anya gitu ya. Jadi ngelihatnya juga kayak familiar juga nih sebenarnya si Tara ini gitu. Terus untuk sisterhood-nya itu ya memang kita bonding banyak ya sampai mencapai si sisterhood itu gitu sih. Guys, aku sebagai sutradara baru pastinya menantang sekali, apalagi dengan cerita yang berlokasi di luar negeri gitu ya. Jadinya proses belajarnya itu kayak 2 kali lipat gitu. Jadi proses syuting di Korea itu kita ambil duluan, baru di Jakarta. Jadi kayak aku harus keep up dengan syuting di luar negeri dulu, harus belajar cepat gitu, terus baru abis itu kita baru ke Indonesia gitu, ke Jakarta yang lebih safe lah ya gitu hitungannya. Jadi sebenarnya sih itu menantang banget untuk sutradara baru seperti aku, tapi yang enaknya adalah dari sisi cerita, dari sisi treatment maunya kayak gimana gitu ya, beli gitu, secara produksi apa segala macam, aku udah tahu apa yang aku mau. Jadi karena semuanya udah dalam kepala aku, ketika nulis, ketika membayangkan segala macam, jadi ketika reading bersama dengan para aktor juga ditanya ini tuh aku udah bisa tahu gitu jawabannya apa gitu. Mungkin itu adalah poin plus dari seorang penulis yang juga menjadi sutradara dari cerita itu gitu. Jadi udah lebih bisa membayangkan dengan lebih jelas gitu ya, maunya arahnya kemana, ini maunya dibawanya kemana, ini enggak, ini iya gitu. Jadi pakem-pakemnya dan do's and don'ts-nya tuh mungkin udah lebih clear gitu. Cuman memang walaupun aku udah punya itu, tetap harus, karena ini kan kerja kolektif barengan, jadi ya tetap semua diskusi itu ya kita jalanin gitu dengan para pemain, dengan kru, dengan produser, dengan semuanya tetap harus ada sesi diskusi itu lagi gitu. Jadi ya menegangkan tapi menyenangkan. Oke. Jadi sebenarnya aku tuh nulis udah lumayan lama, dari tahun 2003 awal banget deh kayaknya ya. Jadi untuk proses penulisan mungkin setahun lebih gitu dari awal mulai nulis. Kalau untuk pemantik itu memang kadang-kadang tuh kita nggak bisa kayak buka laptop nulis, pasti nulis apa ya gitu. Jadi kadang-kadang kita lagi jalan, kita lagi ketemu orang, kita lagi nonton sesuatu, kita lagi ngapain yang bener-bener kayak pikiran kita tuh lagi enggak pengen nulis. Nah itu tuh biasanya malah yang kayak lucu ya, tadi gue lihat ada orang kayak gini, gimana kalau orang itu sebenarnya latar belakangnya ini, terus dia mau ini gitu. Jadi kalau aku sih pengalamannya, kalau aku duduk dan aku pengen nulis, aku malah nggak, biasanya nulisnya tuh yang kayak random aja, yang melatih otak kita untuk bisa menghasilkan tulisan gitu. Jadi kayak kadang perlu dilatih juga kan ya, karena nggak setiap tulisan yang kita tulis itu langsung bagus. Jadi kayak ada proses-proses latihan yang pas kita nulis, ya udah tinggalin dulu gitu, mulai lagi yang lain. Tapi biasanya itu ketika kita ketemu sama orang, kita ngobrol sama orang, kita pergi, kita kemana, kita nonton sesuatu, mungkin itu adalah pemantik untuk kita bisa lebih berimajinasi lagi untuk menghasilkan sesuatu gitu.
pertanyaan yang bagus karena untuk jangankan kru produser aja, Cis adalah suamiku sendiri. Ketika aku nulis dan aku ngasih gitu, dia kayak, hah? Gini treatmentnya gitu. Itu buat dia juga, kok gini sih gitu. Tapi enggak, itu tuh drakor tuh kayak gitu. Jadi itu adalah tagline saya selama pembuatan film ini, dari mulai menulis sampai editing. Enggak drakor tuh emang kayak gitu. Jadi sering banget harus ngomong kayak gitu karena ya sayangnya tidak banyak orang yang benar-benar mengerti treatment drakor itu seperti apa gitu. Kalau terutama untuk DP ya, untuk DP itu aku harus cari reference. Jadi aku referensinya kayak gini gitu. Aku kasih lihat, aku maunya kayak gini gitu. Oke. Berarti kita shotnya nanti gini. Oke, gitu. Jadi cara berdiskusinya memang mau nggak mau harus pakai visual. Karena aku harus ngasih lihat treatmentnya tuh kayak gini loh, Pak, gitu. Gue tuh maunya kayak gini. Nah itu pun juga kayak, ngomong nggak ya gini, ini high speed nggak ya gitu. Kayaknya sih harus high speed deh, kalau nggak soalnya nggak dapet tuh drakornya kayak gitu. Dan itu sampai ke editing, itu aku harus membrainwash orang-orang di sekitar aku yang bekerja kayak drakor tuh kayak gini gitu. Even Bimo pun di awal sebelum dia okein project ini ya kalau nggak salah, dia nanya, oke Mbak Mei, ini gue mesti nanya ya, ini kenapa lo treatmentnya di scene ini kayak gini? Itu drakor kayak gitu Bim, gini. Oh gitu ya, itu drakor banget ya? Iya. Oh, oke gitu. Jadi kayak harus meyakinkan semua orang kalau memang itu treatment yang pengen dicapai gitu. Karena menurutku kalau udah judulnya aja udah ada kata-kata drama Koreanya, tapi kalau secara treatment tidak mencerminkan itu, sayang gitu jadinya gitu. Nah untuk Lutetia, jadi Ute tuh aku terkagum-kagum sama Ute, nonton beberapa filmnya, dan yang terakhir tuh nonton Big Four, terus yang kayak gila nih orang kok bisa sih gitu ya, keren banget. Tapi nggak tahu ya, kayak ngerasa si Ute ini yang biasanya dapat peran-peran kayak gitu, kayaknya bisa deh kalau di challenge untuk dapat peran yang totally different dari yang sebelum yang biasanya dia dapetin gitu. Jadi lucunya adalah ketika kami rilis beberapa klip dan ada Ute yang berperan sebagai Dea, ada netizen yang sempat komen Ute nggak cocok. Ute tuh cocoknya main film action. Tapi lucunya ini gue lihat di Instagram lo, terus di komen di bawahnya, sebagai aktor itu harus bisa mencoba berbagai macam karakter bla bla. Iya, terus pada ngebelain lo gitu. Oh iya, makanya terharu. Iya, jadi ada beberapa yang memang ngerasa kayak Ute tuh nggak cocok. Ute tuh cocoknya buat action, buat yang kayak BTS. iya gitu. Terus tapi ada yang belain. Tapi ada yang belain yang dan aku setuju banget ketika seorang aktor itu terjebak gitu ya kayaknya ya di satu range karakter yang mungkin di film ini dia begini mirip-mirip gitu ya. Sayang aja menurutku kayak dia tidak bisa punya kesempatan untuk explore gitu ke karakter-karakter yang biasanya tidak diberikan gitu mungkin gitu. Jadi menurutku sih dapat sih, nantilah kalau udah nonton kesempatan kami udah biasanya betul ini berdua nih, berdua ini biasa action. Dan ini juga awal kita rilis ini kayak Bimo nggak cocok nih, Bimo tetap red flag gitu kan. Terus tapi ya kita nggak mau ngomong gimana ya, kita nonton aja filmnya, nanti penonton yang akan memutuskan gitu apakah mereka berhasil, apakah saya berhasil untuk membuat mereka kyowo gitu, we'll see lah gitu. Sama yang kan